Kembang Wijaya Kusuma adalah cerita legenda terkenal yang berasal dari Cilacap. Terdapat beberapa versi mengenai cerita-cerita tentang Kembang Wijaya Kusuma ini. Salah satu versinya disusun oleh Daniel Agus Marianto. Urutan cerita legenda mengenai Kembang Wijaya Kusuma sebagai berikut. Orang-orang pada zaman dahulu percaya bahwa ada sebuah kembang atau bunga yang langka. Bunga langka ini tidak pernah layu sepanjang musim. Bunga yang bisa mengobati berbagai penyakit dan bahkan konon yang dipercaya orang-orang, bunga langka ini bisa menghidupkan orang mati. Bunga langka ini berasal dari benang sari bunga Wijaya Kusuma milik Dewa Wisnu di Kayangan. Bunga ini jatuh dan tumbuh di dunia. Bunga Wijaya Kusuma ini yang sebagian besar dicari oleh orang-orang sebagai jimat agar pemiliknya bisa hidup abadi. Suatu hari seorang raja dari tanah Jawa bermimpi hidup selamanya karena menemukan bunga Wijaya Kusuma yang tumbuh di sebuah pulau karang di laut selatan. Senangnya sang raja saat terbangun, bermimpi tak bisa mati dan menceritakan mimpinya itu ke permaisuri. Sang raja percaya bahwa mimpinya itu adalah sebuah petunjuk untuknya. Esok harinya sang raja memerintahkan semua penggawa kepercayaannya pergi memetik bunga tersebut di laut selatan yang disebut Pulau Karang Bodong. Saat itu penasehat istana memberitahu sang raja bahwa bunga itu tidak bisa sembarang dipetik. Memetiknya harus di waktu yang tepat, yaitu ketika cuaca di langit sedang cerah dan laut selatan sedang tenang. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh sang raja. Raja bergegas memerintahkan penggawa-penggawanya untuk segera pergi sebelum ada orang yang mendahuluinya. Serombongan penggawa berangkat bersama rasa was-was. Mereka khawatir dibayangi rasa takut mendengar perkataan petugas istana. Petugas istana pernah berkata siapapun yang melanggar tidak akan mendapatkan panjang umur, melainkan malapetaka. Sesampainya di laut selatan, melihat ombak laut yang begitu besar, begitu tinggi setinggi bukit. Pulau tujuannya yaitu Karang Bodong yang ada di tengah-tengah samudra itu pun kadang tidak terlihat tertutupi oleh ombak yang begitu tinggi. Perasaan mereka semakin resah, rasa yang tadinya takut menjadi lebih takut. Melihat ombak yang tinggi, para penggawa merasa putus asa bisa sampai di pulau itu. Seorang nelayan sendirian duduk termenung sambil memandangi laut yang bergelora. Dihampirilah nelayan itu dan mereka bertanya tentang kegelisahan yang direnungkan si nelayan seorang diri, dan bertanya apa yang telah terjadi dengan nelayan yang lain. Nelayan itu hanya menjawab bahwa dia merenung karena menjadi nelayan yang tak berguna, dia nelayan tapi tidak memiliki perahu. Para penggawa yang tadinya merasa putus asa, kini mereka berseri-seri. Mereka memanfaatkan si nelayan yang gundah gulana karena nasibnya. Para penggawa menyuruh nelayan mengambil bunga Wijaya Kusuma itu dengan hadiah yang begitu besar, termasuk kapal yang diidam-idamkan si nelayan. Melihat cuaca yang tidak bersahabat, si nelayan juga merasa tidak percaya diri. Namun, melihat hadiah yang begitu menggiurkan, akhirnya si nelayan memberanikan diri berangkat dengan perahu saudaranya menempuh tingginya ombak. Dengan susah payah, tekad dan keberaniannya akhirnya si nelayan sampai di Pulau Karang Bodong dan segera mendaki tebing untuk memetik bunga Wijaya Kusuma tersebut. Setelah memetiknya, ternyata bukan hanya sang raja saja yang menginginkan bunga Wijaya Kusuma, bunga langka itu. Nelayan dikelilingi wajah-wajah seram, setan-setan yang juga mencari keabadian dari bunga Wijaya Kusuma. Si nelayan berlari sekencang-kencangnya ke perahu dengan mempertahankan bunga langka itu. Namun, sayang sekali ganasnya ombak membuat perahunya sudah berkeping-keping. Rasa takut si nelayan muncul lagi, khawatir dengan nasibnya. Ketika para setan semakin dekat, tidak ada jalan lagi selain melompat ke laut daripada dibunuh oleh para setan tersebut. Dengan segenap tenaga dan tekad yang kuat si nelayan menceburkan diri ke laut. Tubuhnya tergulung ombak yang ganas. Jiwa nelayan yang begitu kuat ternyata membuat si nelayan bangkit lagi dan meraih papan dari pecahan perahunya. Si nelayan pun tiba di tepi pantai dengan keadaan sekarat.
Para punggawa mengambil bunga Wijaya Kusuma dan meninggalkan tubuh nelayan yang sekarat itu begitu saja. Sungguh perbuatan yang tidak bertanggung jawab oleh para punggawa utusan raja itu. Kembang Wijaya Kusuma diberikan kepada sang raja. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh petugas istana, bukan keabadian yang didapatkan melainkan malapetaka. Para punggawa yang diutus tadi satu demi satu mati tanpa sebab yang pasti. Sang raja yang mendambakan keabadian, yang menyuruh para punggawa itu menjadi gila dan meninggalkan istana. Si nelayan tadinya membenci para punggawa yang sudah membohonginya itu akhirnya bersyukur, meskipun tidak mendapatkan hadiah sepeser pun setidaknya masih selamat dari kejadian itu. Kembang Wijaya Kusuma menghilang begitu saja secara gaib, kembali kepada para dewa. Sampai saat ini, masih ada sebagian orang percaya tentang misteri kembang Wijaya Kusuma ini. Bunga yang mekar di malam hari dan layu di esok harinya dengan bau yang begitu harum. Konon, barang siapa yang melihat proses mekarnya bunga ini akan terbuka rezekinya. Belum pernah mendengar, entah ada apa tidak orang yang bisa melihat proses mekarnya itu. Kabar yang beredar hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Tentang kembang Wijaya Kusuma dan misterinya bisa Anda kunjungi di Wijaya Kusuma.